Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ia merasakan bahwa Allah lah yang telah memfirmankan Al-Quran ini. Wa hadzal buka dalilun ala huduril qalbi inda tilawatil Quran. Menangis ini merupakan bukti hadirnya hati seseorang ketika membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran tapi hatinya kemana-mana, dia tidak akan menangis. Tapi kalau orang membaca Al-Quran, dia fokus kepada ayat yang dibacanya dan dia paham apa yang dibacanya, maka mungkin dia akan menangis tatkala membaca Al-Quranul Karim. Wa kam ra'ayna min unasin yabkuna liqasidatin hazinatin. Betapa banyak kita lihat orang yang mereka menangis karena sebuah kasidah yang menyedihkan. Ada syair-syair menyedihkan, banyak orang menangis. Aw li ughniyatin muayyana, atau ketika dia mendengar nyanyi-nyanyi tertentu, nyanyi-nyanyi sedih, bahkan nyanyi India yang dia enggak paham, tapi dia bisa menangis. Ya kan? Wala yabkuna min sima'i kalami rabbihim, namun mereka tidak bisa menangis tatkala mendengarkan firman Rabb mereka. Ya, kenapa itu? Karena hatinya enggak bisa hadir, karena dia tidak mengerti apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang dia baca. Karena dia tidak mengerti siapa yang memfirmankan Al-Qur'an ini, ya. Kemudian al-adabus tsani asyar, adab yang ke-12, at-tadabbur wa tafakkur, yaitu merenungkan secara mendalam, ya kan, memikirkan secara mendalam apa yang dia baca. Wa huwa min a'zami adabit tilawah. Tadabbur dan tafakkur ini termasuk ya adab tilawah, adab membaca Al-Qur'an yang sangat penting. Wa min aujabiha 'alal qari, dan termasuk hal yang paling ditekankan terhadap seorang yang membaca Al-Qur'an. Ya, yaitu tadabbur, merenungkan apa yang bisa kita pahami dari ayat yang kita baca, ya. Wala yakadul qari'u yastafidu min tilawatil Qur'an min ghairi tadabbur. Hampir seseorang yang membaca Al-Qur'an tidak bisa mendapat faidah dari bacaan Al-Qur'an yang dia baca itu kalau dia tidak mentadabburinya, merenungkan, ya. Maka ketika orang baca Al-Qur'an, ya, dia harus merenungkan apa yang dia baca tersebut, apa yang Allah perintahkan di situ, apa yang Allah larang, apa pelajaran yang kita bisa ambil, apa ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Coba kita renungkan, ya, coba kita pikirkan kandungan ayat yang kita baca tersebut. Wa qad hasallahu 'alaiha, Allah telah mendorong kita semua untuk mentadabburi, merenungkan secara mendalam apa yang ada di balik ayat tersebut, apa rahasia dalam ayat tersebut. Wa zamma man tarakaha, Allah cela orang yang tidak pernah merenungkan Al-Qur'an ini, mentadabburi Al-Qur'an ini. Faqala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah terkunci? Wa tarku tadabbur nau'un minal hijran li kitabillahi ta'ala. Ya, tidak mentadabburi Al-Quran adalah satu bentuk meninggalkan kitabullah. Tidak mentadabburi Al-Quran, tidak paham dengan Al-Quran sama sekali. Mungkin ada orang yang semangat membaca, mungkin dah berkali-kali dia menamatkan Al-Quran dalam setahun, tapi berapa persen yang dia bisa pahami dari apa yang dia baca? Ya kan, mungkin ya 1%, 2%, bahkan mungkin tidak ada yang dia bisa pahami dari apa yang dia baca. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin tidak hanya berkewajiban membaca, ada yang lebih dari itu, yaitu merenungkan, ya, apa yang ada dalam ayat-ayat yang kita baca tersebut, sehingga Al-Quran tersebut memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Dan Al-Quranul Karim lebih banyak memerintahkan kita mentadabburi ini. Sebanyak 4 kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mentadabburi Al-Quran ini. Fa inna man qara'a al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajarahu. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan tidak mentadabburi makna-maknanya, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Ya. Fayambagi lil qari'i an yatadabbar, maka sangat patut bagi seorang pembaca Al-Quran untuk merenungkan apa yang dia baca. Wa an ya'qila kalam Allah Ta'ala, dan hendaklah dia memahami, memikirkan firman Allah Ta'ala ini. Wa yata'ammal fihi, dia mencernanya, ya. Liya'rifa muradallahi azza wa jalla minhu, ya, supaya dia mengetahui maksud Allah dari kalam tersebut. Wa zalika hatta taktamila istifadatuhu minal Qur'an. Hal tersebut adalah supaya sempurna istifadahnya dari Al-Qur'anul Karim, supaya dia mengambil faedah yang besar, yang sempurna dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-adabus tsalis asyar, adab yang ke-13, as-su'al wal isti'azah wa nahwu zalik, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang sejenisnya tatkala seseorang membaca Al-Qur'an. Wa hadza min adabil Qur'an, dan ini termasuk di antara adab membaca Al-Qur'an. Wa min adabi tilawatihi, termasuk adab tilawah Al-Qur'an. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin ta'awwaza,
Nabi SAW apabila melewati ayat yang mengandung ketakutan, mengandung ancaman, ta'awwaza, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza marra bi ayati rahmah sa'ala, apabila beliau melewati ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau memohon rahmat. Wa iza marra bi ayatin fiha tanzihullah sabbaha, apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat tanzih, terdapat pernyataan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dari segala aib, disebut dengan ayat-ayat tanzih, sabbaha, maka beliau bertasbih. Ya. Jadi ketika ada kita membaca Al-Qur'an dan kita melewati ayat yang menceritakan tentang siksa, tentang sesuatu yang menakutkan, mungkin hari kiamat, tentang azab neraka dan seterusnya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika kita melewati ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mohon rahmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melewati ayat yang menerangkan tentang kesucian Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, kita bertasbih, ya, subhanallah, ya. Wa hadzal fi'lu minal qari dalilun ala tadabburihi. Perbuatan ini dari seorang yang membaca Al-Qur'an merupakan bukti bahwa dia merenungkan Al-Qur'an. Jangan sampai ya cuma tilawah saja, enggak ada responnya terhadap apa yang dia baca. Orang yang benar-benar membaca Al-Qur'an, kalau ada ayat yang menceritakan tentang ketakutan, tentang siksa, tentang azab, dia berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Kalau ada ayat yang menceritakan tentang rahmat, berarti dia mengerti ayat yang dia bacanya. Kalau ada ayat yang menceritakan tentang rahmat, tentang karunia Allah, dia memohon ke rahmat tersebut. Kalau ada ayat yang menceritakan tentang kesucian Allah dari segala kekurangan, dia bertasbih, ya, mensucikan Allah dari aib dan kekurangan tersebut. Nah, kenapa ada hal seperti itu? Karena dia merenungkan, dia memahami apa yang dia baca. Wa hadzal fi'lu minal qari dalilun ala tadabburihi. Perbuatan ini adalah bukti bahwa dia merenungkan dan merupakan bukti bahwa dia khusyuk dalam bacanya. Wa mu'ayyashatihi lil Qur'an, dan dia hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Dia merespon Al-Qur'anul Karim. Wa annahu yahyal ayati allati yaqra'uha, dan dia hidup bersama ayat yang ia baca. Wa yatafa'alu ma'aha, dan dia berinteraksi dengan ayat tersebut. Falyahris dzalika qari'al Qur'an, maka falyahris dzalik ala dzalika qari'ul Qur'an. Maka hendaklah seorang pembaca Al-Qur'an ya berusaha untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini mungkin masih kurang di tengah-tengah kita, ya. Kita hanya membaca, berusaha untuk memperbanyak bacaan, tapi terkadang ya kita tidak paham apa yang kita baca, sehingga melewati ayat rahmah, melewati ayat yang berisi azab, atau melewati ayat yang mengandung tanzih, mengandung pesucian Allah dari kekurangan, kita responnya sama saja, ya. Kemudian al-adabur rabi' asyar, adab yang ke-14 dalam membaca Al-Qur'an, al-qira'atu bil lisan ma'a huduril qalbi, yaitu membaca dengan lisan disertai dengan hadirnya hati, ya. Nah, ketika seseorang membaca Al-Qur'an, ya, maka hendaklah dia membacanya dari lisannya dengan bersuara. Fala yaktafil qari'u faqat bil Qur'ani biqalbihi. Maka seorang qari tidak mencukupkan dengan membaca dengan hati saja, bal yuharriku bil Qur'ana lisanahu, tetapi dia harus menggerakkan lisannya tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim. Hatta tansyaghila hazihil jarihatu bi zikrillah ta'ala, sehingga anggota tubuh ini yaitu lisan ya, sibuk dengan membaca dan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkala seorang baca Al-Quran, jangan dicukupkan dalam hati saja membacanya, ya. Tapi kalau orang mentadabburi, merenungkan Al-Quran, dia boleh membacanya dengan sebatas di hati. Tapi kalau niatnya tilawah, membaca, maka dia harus membaca Al-Quran dengan lisannya, harus bersuara, harus dengan menggerakkan lisannya, ya. Bal bi afdali zikr. Kenapa? Supaya anggota tubuh kita yaitu lisan ini sibuk mengingat Allah Tabaraka wa Taala, ya, bahkan dengan zikir yang utama yaitu Al-Qur'anul Karim. Fa minal ma'lum anna qira'atal Qur'an hiya afdal wa a'la anwa'i zikri 'alal itlaq. Sudah dimaklumi bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah, ya, satu jenis zikir yang paling utama dan paling tinggi secara mutlak. Li'annaha taqarrubun ila Allah Ta'ala bi tilawati kalamihi. Karena membaca Al-Quran termasuk takarrub. Takarrub yaitu ibadah-ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Termasuk tilawah Quran. Dia merupakan ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Wa ma'lumun anna al-ibadata iza ata bihal insanu bil qalbi wal lisani kanat afdala min an ya'tiya biha biqalbihi faqat. Dan telah dimaklumi bahwa suatu ibadah jika dikerjakan oleh seseorang dengan hati dan lisan, maka itu lebih utama daripada dia kerjakan dengan hati saja.
Ada ibadah yang kalau dikerjakan oleh orang dengan hati dan lisannya itu lebih utama daripada dia kerjakan dengan hati saja. Ya, di antaranya adalah tilawah Qur'annya. Fa innal ibadata idza ishtarakat fiha iddatu jawariha kana thawabuha a'zam. Karena suatu ibadah jika berserikat pada ibadah tersebut beberapa anggota tubuh, maka pahalanya lebih besar. Jadi inti dari adab yang ke-14 ini, tatkala seseorang membaca Al-Qur'an, hendaklah dia gerakkan lisannya, jangan dia baca dalam hati saja, ya. Karena kalau beberapa anggota tubuh kita berserikat, bekerja sama dalam mengerjakan suatu ibadah, maka dia lebih besar pahalanya. Kemudian al-adabul khamis asyar, adab yang ke-15, maddu sauti bil Qur'an, yaitu memanjangkan suara tatkala membaca Al-Qur'an. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu sautahu bil Qur'ani madda. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan suaranya tatkala membaca Al-Qur'an. Wa hadza yu'inu aktsara ala tadabbur wa tafakkur. Dan ini membantu untuk merenungkan, mentadabburi dan memikirkan Al-Qur'anul Karim. Wa hadza wa huwa ab'adu minal ajalati fi tilawatil Qur'an. Dan itu lebih menjauhkan daripada sifat atau kebiasaan terburu-buru dalam baca Al-Quran. Jadi dipanjangkan suaranya, ya, qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, seperti itu. Jadi tidak terburu-buru dalam membacanya, ya. Banyak orang membaca Al-Quran, ya, surah-surah pendek dibaca satu nafas, Al-Ikhlas satu nafas, An-Nas satu nafas, Al-Fatihah satu nafas, ya kan, sehingga hal tersebut tidak bisa membuat dia merenungkan ayat-ayat yang dia baca. Hendaklah seseorang ya berhenti pada setiap akhir ayat, ya, ru'usul ayat. Dia hendaknya berhenti pada setiap akhir ayat. Sehingga apa? Sehingga dia memungkinkan dia untuk merenungkan, tadabbur dan tafakkur terhadap apa yang dia baca. Kemudian al-adabus sadis asyar, adab yang ke-16, adamut takalluf wa taqa'ur fi asna'il qiraah, yaitu tidak berlebihan, ya, dalam membaca Al-Qur'an atau pada saat membaca Al-Quran, tidak berlebihan. Fa inna haza mimma yufsidut tadabbur, karena hal ini diantara yang merusak tadabbur. Wa yufsidu jamal al-qiraah, dan merusak indahnya qiraah, indahnya tilawah Al-Quranul Karim. Apa itu? An yatakallafal insanu fil qiraah, seseorang berlebihan, bersusah payah dalam membaca, ya. Fa yaftahu sidqaihi an akhirihima. Contohnya apa berlebihan tersebut? Sebutkan di sini seperti orang yang membuka kedua tepi mulutnya sampai sebesar-besarnya, ya. Wa yubalik fi tahqiqil ahkam, dan berlebihan dalam dalam mengucapkan hukum-hukumnya, hukum-hukum huruf, ya. Fa yufsidul qira'ata, sehingga dia merusak qiraah. Wa yusbihu thaqilan 'ala sami'in, dan menjadi tidak bagus bagi orang yang mendengarnya, menjadi berat bagi orang yang mendengarnya, ya. Jadi orang berlebihan, ya, berlebihan membaca huruf-huruf Al-Qur'anul Karim, ya. Ini juga tidak dibolehkan, ya. Ya, biasa saja, yang penting hukum-hukum tajwidnya sudah kita pelajari dan kita sudah ucapkan dengan benar, dan guru kita sudah menyatakan ini sudah benar tilawahnya, ya sudah, jangan berlebihan, ya. Ya, seperti contohnya apa tadi? Ketika mengucapkan huruf tertentu dia berlebihan, ya. Lakin idza ijtahada fi qiraatil Qur'an, namun jika seseorang bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an, multaziman bi ahkamit tilawah bi itqan min ghairi takalluf, dan dia berusaha konsisten dengan hukum-hukum tilawah dengan itqan, dengan memantapkan, min ghairi takalluf, tanpa berlebihan, fa inna hadza minas sunnah, maka ini termasuk sunnah, ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah suatu hal yang wajib, tetapi berlebihan, ya, berlebihan di dalam membaca huruf-huruf tertentu atau dalam, ya, hukum-hukum tertentu, mungkin ra-nya terlalu banyak getarnya, atau misalnya membaca huruf qalqalah yang terlalu banyak, terlalu tebal pantulannya misalnya, ya, atau dengungnya yang terlalu panjang dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang berlebihan yang hendaknya kita jauhi. Al-adabus sabi asyar, adab yang ke-17, alla yakhtima fi aqalla fi salasati ayyam, yaitu tidak mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Jangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya. Wa hadza huwa ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal aqrabu ila tadabbur wa tafakkur, dan itu lebih mendekati kepada tadabbur dan tafakkur, ya. Kalau orang, ya, membaca kurang dari 3 hari, maka mungkin tadabburnya akan kurang, ya. Upaya dia untuk merenungkan ayat yang dia baca mungkin akan kurang. Oleh sebab itu, ya, dianjurkan supaya tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sehari atau 2 hari, ya. Nah, kenapa? Supaya kalau lebih dari 3 hari, supaya kita lebih bisa untuk mentadabburi, merenungkan, memikirkan, mencerna apa yang kita baca, ya.
Taib. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Umar li ibni Amr, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah kepada beliau, "Iqra al-Qur'ana fi kulli syahrin." Bacalah Al-Qur'an itu dalam sebulan. La yafqahuhu man yaqra'uhu fi aqalla min thalas. Tidak akan memahami Al-Qur'an orang yang membacanya kurang dari tiga hari ya. Jadi Rasulullah SAW perintahkan membaca Al-Quran itu dalam sebulan. Oleh sebab itu, para ulama berijtihad untuk membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz. Salah satu sebabnya adalah supaya orang ya paling tidak dalam sehari dia membaca 1 juz. Sehingga dalam 30 hari, dalam sebulan dia mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ada wirid yaumi, ada ya waktu-waktu tertentu dalam sehari yang dia tilawah Al-Quran di situ. Dalam sebulan dia menamatkan ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW juga beliau bersabda, kana la yaqra al-Qur'ana fi aqalla min thalas. Nabi SAW tidak pernah menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari ya. Kemudian ya selanjutnya adalah al-amalu bil Quran ya, mengamalkan Al-Quran. Adab yang selanjutnya adalah al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran. Wa hadza min a'zami adabihi. Ini adalah termasuk adab Al-Quran yang paling besar ya. Faqad unzilal Qur'ana lil amali bihi aslan. Sesungguhnya tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah diamalkan. Wa man qara'a Al-Quran wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka ia sebenarnya telah meninggalkan Al-Quran. Jadi ya adab yang ke-18 adalah memperhatikan Al-Quran dengan membacanya ya. Nah, ada yang terluput ya. Adab yang ke-18 adalah memperhatikan Al-Quran dengan membacanya. Wa hadza labudda minhum. Jadi maksudnya bahwa seseorang mesti ada perhatiannya kepada Al-Quran ini dengan ya terus-menerus membacanya. Wa hadza labudda minhu, dan ini adalah suatu hal yang mesti ya. Fa huwa dawamur irtibatin billahi ta'ala, karena seseorang jika terus membaca Al-Quran, melazimkan dirinya membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran, maka dia akan senantiasa terhubung dengan Allah tabaraka wa taala. Wa bi kalamihi, dan senantiasa akan terhubung dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adwamu lil hifzi, dan itu akan lebih ya membantu dia untuk menghafal Al-Quran. Ya, wa a'wan alaihi, dan lebih menolongnya untuk menghafal Al-Quran. Wa mana ali tafallutihi, dan mencegah Quran itu lari daripada dia atau hilang dari hafalannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Quran, perhatikanlah Al-Quran, termasuk diantaranya dengan membacanya sesering mungkin. Fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min qulubir rijali minal ibli fi uqliha. Kata Rasulullah SAW, perhatikanlah Al-Quran itu dengan menghafalnya, dengan membacanya sesering mungkin. Kemudian kata beliau, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lari dari hati seseorang daripada onta di tambatannya. Nah, kenapa kita harus sesering mungkin tilawah Al-Quran? Khususnya kita yang memiliki hafalan mungkin. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tidak lari dari hati kita. Karena Al-Quran itu lebih cepat lari, hilang dari hati seseorang, daripada lebih cepat larinya Al-Quran di hati seseorang daripada larinya onta di tambatannya. Nah, kemudian adab yang ke-19 adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya, kata Syekh di sini, wa man qara al-Quran wa lam ya'mal bihi faqad hajarahu. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini Allah turunkan untuk diamalkan. Ini tujuan utamanya. Nah, orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Wa huwal qaulu tsani fi tafsir qaulihi ta'ala yatlunahu haqqa tilawatihi. Dan mengamalkan Al-Quran tadi adalah penafsiran kedua dari firman Allah yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan bacanya sebenar-benarnya? Di antara tafsirnya ya'maluna bihi wa yattabi'una ahkamahu, yaitu mereka mengamalkannya dan mengikuti hukum-hukumnya. Fal wajibu ala qari'il Qur'an an ya'mala bihi, maka wajib atas pembaca Al-Qur'an untuk mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Wa yuqima hududahu kama aqama hurufahu. Dia tegakkan hududnya, hukum-hukum Al-Qur'an sebagaimana dia menegakkan huruf-hurufnya, sebagaimana dia berusaha untuk membaca huruf-hurufnya dengan sempurna, maka hendaknya dia menegakkan hukum-hukumnya. Wa yuhillu halalahu, dia halalkan yang dihalalkan Al-Qur'an. Wa yuharrimu haramahu,
dan dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Wa ya'malu bi muhkamihi, dan dia mengamalkan muhkamnya Al-Quran. Karena Al-Quran terbagi dua, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Wa yukhsha min su'il khatimati 'ala man yaqra' Al-Quran wa la ya'malu bihi, dan dikhawatirkan apa? Su'ul khatimah, yaitu su'ul khatimah bagi orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Nah, orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa huwa syabihun biman qala Allahu fihim, dan ia mirip dengan orang yang Allah berfirman tentang mereka, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membaca Taurat, ya, yang dibebankan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkan yang terdapat dalamnya, maka mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar. Jadi kewajiban kita tidak hanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu kewajiban, tetapi ada yang lain. Di antaranya apa? Mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran dan apa yang kita baca itu kita langgar. Jangan Al-Quran menyuruh kita sesuatu, melakukan sesuatu, kita malah melakukannya, meninggalkannya. Jangan Al-Quran melarang kita melakukan sesuatu, kita mengerjakannya. Padahal kita selalu membacanya. Ya. Nah, hendaknya seorang Muslim itu membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita halalkan, apa yang dinyatakan haram oleh Al-Quran kita haramkan. Kita tegakkan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita ini, kepada diri kita, kepada keluarga kita, di masyarakat kita, di negara kita, ya, di alam semesta ini kita usahakan untuk menegakkan hukumnya. Karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah diamalkan, bukan dibaca. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita semua harus berusaha untuk menerapkannya. Ya. Dan Allah SWT mencela orang yang hanya pandai membaca dan tidak berusaha mengamalkannya. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti apa? Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Dia tidak paham apa yang ada di isinya, di dalamnya. Kemudian sedikit lagi, al-adabul ishrun, adab yang ke-20, al-ijtima' ala qiraatil Qur'an wa tadarusuhu. Berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan sama-sama mempelajarinya. Ya, berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan bersama-sama untuk mempelajarinya. Wa hadza mimma nadaba ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, untuk membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan ke dalam hati mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan rahmat akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, menaungi mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan puji ya mereka itu di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Jadi berkumpul di suatu rumah Allah, di masjid, kemudian mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim, ya kan, saling memperbaiki bacaan, dan ada gurunya yang mengajarkan. Orang yang seperti itu maka akan mendapatkan banyak keutamaannya, akan turun rasa ketentraman ke dalam hati mereka. Oleh sebab itu majlis ilmu itu ya adalah majlis ilmu yang menenangkan hati, kemudian akan diliputi mereka oleh rahmat, mereka akan dinaungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, dan Allah akan puji mereka. Wa hadzal ijtima' wa tadarus mimma yu'inu ala ziyadatil istifadah minal Qur'an. Berkumpul dan saling mempelajari Al-Qur'an itu termasuk di antara hal yang akan menambah istifadah, akan menambah mengambil manfaat daripada Al-Qur'anul Karim. Wa ta'alluma ahkamihi, ya, wa ta'allumi ahkamihi, dan akan menambah kita memperkaya pengetahuan kita untuk mempelajari hukum-hukumnya. Ya. Kemudian ya, ada mutalabid dunya bil Qur'an, tidak mencari kehidupan dunia dengan Al-Qur'anul Karim. Fa yambaghi lil qari alla yatlubad dunya bil Qur'an, ya, maka patut bagi seorang pembaca Al-Qur'an agar dia tidak mencari dunia dengan Al-Qur'an. Wa la yaltamisu bihil hazwata indan nas, tidak mencari keuntungan dengan Al-Qur'an ini di sisi manusia. Wa la yastaqil bihi, tidak mencari makan dengan Al-Qur'an. Wa la yatlubu bihil mal, tidak mencari harta dengan Al-Qur'an. Wa la yastakthir bihi. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Dalilnya apa? Jadi kita jangan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai cara untuk memperoleh keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, ya. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. "Wa'malu bihi." Dan amalkanlah. "Wala tajfu anhu." Jangan menjauh.
wala taghlu fihi, jangan berlebihan dalam Quran, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian memakan dengan Al-Quran ini. Ya. Wa man waqa'a fi syai'in min dzalika faqad afsada 'amalahu wa ahbatahu wa dhayya'a nafsahu. Barang siapa yang terjatuh ke dalam hal yang semacam itu, ya, mencari keuntungan dunia dengan Al-Quran, maka dia telah merusak amalnya dan telah menggugurkannya dan telah menyia-nyiakan dirinya. Kemudian at-tawassut bainal ghuluwi wal jafa. At-tawassutu bainal ghuluwi wal jafa, yaitu sikap pertengahan antara berlebihan dan mengabaikan. Ya, kama fil hadis tsabiq, seperti di hadis yang terdahulu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Fa yatawassatul insan bainal ghuluwi fil qiraati kamman wa kaifan wa bainal jafa wal inqita. Maka seseorang itu harus bersifat pertengahan. Pertengahan di antara berlebihan dalam membaca, baik berlebihan dari segi kuantitas yang dia baca maupun dari segi kualitasnya. Ya, berlebihan dari segi banyaknya, ya, membaca Al-Quran terus membaca Al-Quran, ya, ataupun dari segi cara dia membaca, ya, ya tadi berlebihan dalam membaca. Wa bainal jafa wal inqita, dan antara sifat jafa yang menjauhi dan terputus dengan Al-Quranul Karim. Jadi seorang muslim hendaklah dia bersifat pertengahan, ya, tidak berlebihan, ya, di dalam membaca Al-Quranul Karim, baik berlebihan dari segi kuantitas maupun kualitasnya, juga tidak menjauhi Al-Quran secara keseluruhan, ya, tidak menjauhi Al-Quran secara keseluruhan, tidak pernah membaca, tidak pernah belajar membaca Al-Quran dan seterusnya, ya. Nah, ini disebut dengan al-jafa, ya. Fa innahu iza balagha khusyya alaihi minal malal wal inqita. Kalau seseorang berlebihan, ya, maka dikhawatirkan dia bosan dan terhenti. Ya, mungkin dia orang semangat membaca Al-Quran 2 hari 3 hari atau selama bulan Ramadan, ya, dia membaca Al-Quran terus menerus, dia baca Al-Quran, ya, sampai dia meninggalkan yang lain, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu dikhawatirkan dia akan cepat bosan, sehingga di luar Ramadan dia tidak membaca Al-Quran lagi. Nah, ya. Dan sebaliknya juga, yaitu menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ya, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran sama sekali. Mungkin Al-Quran yang paling jarang dia baca, tapi kalau handphonenya misalnya tiap saat, ya, tiap jam, tiap 5 menit dia buka, ya, tapi kalau Al-Quran paling jarang dia buka, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, inqita, terputus sama sekali hubungannya dengan Al-Quran. Nah, ini juga tidak dibenarkan, ya. Nah, jadi orang itu sebab pertengahan, biasa saja, santai, ya. Hubungannya dengan Al-Quran adalah hubungan yang pertengahan, ya, tidak terlalu berlebihan dalam membacanya, kemudian juga tidak menjauhi Al-Quranul Karim, ya. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang senantiasa dikerjakan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Wa idza jafa khusyya alaihi min su'i aqibatil inqita' min kitabillah. Kalau orang menjauhi Al-Quran, dikhawatirkan dia benar-benar terhenti dari kitabullah Subhanahu wa taala, benar-benar terputus hubungannya dengan kitabullah Subhanahu wa taala, ya, makanya bersifat pertengahan, ya. Kemudian yang terakhir, al-iktsar min qiraati suwar allati waradal fadlu fi qiraatiha. Nah, yang terakhir adalah memperbanyak membaca surat-surat yang ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan membacanya. Ada hadis-hadis sahih yang menerangkan keutamaan membaca surat-surat tertentu, maka hendaklah kita membaca surat-surat tersebut sebanyak mungkin. Seperti apa? Mislu suratil Baqarah, seperti surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran, ya. Wal Kahfi, surah Al-Kahfi, wa Bani Israil, ya, Al-Isra, dan juga surah Bani Israil atau surah Al-Isra, ya. Wa Zumar, wa Tabarak, surah Az-Zumar, surah Tabarak, wal Muawwizat, dan Al-Muawwizat, ya. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, wa ghairiha, dan surah-surah lainnya. Jadi yang terakhir adalah kita hendaknya membaca surat-surat yang ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya. Kita baca sesering mungkin, ya. Taib. Ini beberapa adab yang mesti kita perhatikan dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita, ya, menerapkan adab-adab ini, mengaplikasikan adab-adab ini dalam tilawah kita, maka, ya, kita akan pertama mendapatkan ganjaran yang baik dan sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak dari tilawah yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.